Sudah, Pak. Ya, Rodi saya jadikan co-host ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Oke, tadi sampai legal audit ya. Kalau materi ini sudah bisa diakses di LMS kan ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Saya lanjutkan. Jadi selain tadi audit untuk sektor hukum, juga audit di area perteknikan. Jadi di dunia teknik itu ada istilahnya audit energi. Nah, jadi ini misalnya untuk mengukur gitu ya, menemukan, menghitung pemborosan sehingga dapat dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Jadi nanti suatu organisasi atau sebagian organisasi yang menggunakan energi itu nanti diaudit. Kira-kira dia ngabisin energi berapa banyak nih. Kalau ternyata boros, maka direkomendasikan terkait efisiensi penggunaan energinya. Atau juga audit lingkungan. Audit lingkungan ini melakukan penilaian sistematik atas dampak kegiatan tertentu terhadap lingkungan. Di BPK itu sempat juga pernah ada audit lingkungan terkait aliran Sungai Ciliwung. Jadi kami pernah ngaudit mulai dari hulunya sampai hilir. Jadi hulunya dari sana Jawa Barat, kemudian sampai hilir. Itu diaudit gitu. Kira-kira aliran sungainya terganggu dan sejenisnya. Nah, itu yang nanti jadi rekomendasi. Ini beberapa contoh area audit di wilayah teknik. Kemudian di dalam dunia medis ada dua istilah, clinical dan medical auditing. Kalau clinical ini dia lebih ke penyelenggara layanan kesehatannya yang diaudit. Jadi misal rumah sakitnya atau kliniknya gitu. Jadi ini di situ dilihat kira-kira layanan kesehatannya gimana, sudah memenuhi kriteria atau tidak. Nah, sementara kalau medical auditing itu lebih nanti ke arah tindakan medis dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada pasien. Jadi lebih ke dokternya gitu, tindakan-tindakan dokternya. Sementara kalau clinical audit itu lebih ke bukan hanya dokter, tapi juga tenaga paramedis, apotek, serta ya keseluruhan rumah sakit atau layanan kesehatan secara keseluruhan. Sementara untuk contoh berikutnya ada ISO auditing. Nah, ISO ini kan kita sering dengar ya, misal telah memenuhi ISO bla bla bla. Nah, ISO auditing ini biasanya ini di dalam lembaga ISO itu, penerbit ISO, dia melakukan checklist, ada checklist yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk memenuhi ISO-nya. Nah, nanti di situ diaudit baik secara berkala maupun nanti secara dadakan gitu untuk meyakinkan bahwa perusahaan ini telah memenuhi ISO. Yang berikutnya di lingkup di wilayah IT, teknologi informasi, ini juga ada istilahnya IT auditing. Ini pemeriksaan dan evaluasi infrastruktur TI suatu organisasi, termasuk kebijakan dan operasinya. Nah, di sini nanti misal diukur tentang kira-kira seberapa sejalannya gitu pengelolaan TI-nya dibandingkan dengan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi keandalannya. Kalau tadi misalnya hukum itu istilahnya ada sertifikasinya CLA, Certified Law Auditor. Kalau di IT ini ada ininya CISA, Certified Information System Auditor. Kemudian ada juga, nah ini yang paling sering kita pahami. Mungkin karena kita kuliahnya di akuntansi ya, jadi
di dalam dunia akuntan, audit itu bukan juga melulu hanya tentang laporan keuangan. Jadi audit yang paling terkenal ya audit laporan keuangan. Ini kan wajib ya, setiap tahun setiap perusahaan yang masuk bursa harus diaudit. Pemerintah juga seperti itu. Makanya BPK setiap tahun audit. Saya juga saat ini sedang dalam rangka audit laporan keuangan di semester 1 ini. Nah, pengauditan laporan keuangan ini memberikan opini atau pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Kan ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 opini ya. Masih pada ingat kan ya? Mulai dari unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian, kemudian qualified opinion, wajar dengan pengecualian, kemudian ada adverse, tidak wajar, dan satu lagi disclaimer, tidak memberi pendapat. Nah, selain audit laporan keuangan, juga ada pengauditan, ada audit operasional. Audit operasional ini kalau di BPK pemeriksaan kinerja namanya. Jadi di situ diukur suatu perusahaan, suatu organisasi, suatu entitas, itu dia secara pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan kinerja yang baik atau tidak. Nah, itu diukur dengan istilahnya 3E, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Walaupun nanti pengujiannya ya biasanya pemeriksaannya dipisah per temanya. Misal saat ini pemeriksaan efektivitas atas program bla 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 dan seterusnya. Ada juga nanti di pengauditan operasional ini terkait dengan kepatuhan. Jadi audit kepatuhan atas peraturan dan kebijakan misalnya. Nah, ada lagi juga dalam profesi akuntan itu ada audit investigasi. Di sini audit investigasi ini untuk menemukan kecurangan atau fraud. Jadi dan kemudian mengidentifikasi pelakunya atau penanggung jawabnya dan menghitung besarnya kerugian serta kira-kira modus operandinya atau skenario kecurangan. Nah, ini sebagian besar yang audit yang dilakukan akuntan secara garis besar, dan audit-audit ini itu sangat membantu sekali penggunaan komputer sangat membantu sekali gitu dalam pelaksanaan audit ini. Jadi itulah kenapa hari ini kita mulai belajar TABK itu tadi. Nah, ini area yang audit tadi. Jadi TABK itu ada di dalam singgungan audit-audit ini. Jadi audit laporan keuangan itu memang tidak semuanya bisa menggunakan komputer. Misal kan ada prosedur audit wawancara. Wawancara itu kan nggak bisa di-generate komputer ya. Dia ya harus memanfaatkan teknik wawancara gitu. Tapi nanti di dalam audit laporan keuangan kita akan menemukan prosedur analitis namanya. Nah, itu areanya TABK di situ. Jadi sangat memanfaatkan TABK untuk melakukan pemeriksaan. Investigasi pun demikian. Operasional juga seperti itu. Nah, sementara untuk korelasi antar mata kuliah yang kalian telah pelajari sebelumnya, ini TABK ini ya sebenarnya singgungan 3 materi ini. Jadi Applikom, kemudian mata kuliah audit, dan juga sistem informasi akuntansi. Nah, ini sudah menjadi satu, dan TABK lah nanti berhubungan dengan 3 mata kuliah ini. Nah, inilah bedanya. Kan semester ini ada mata kuliah praktek audit ya. Nah, terus bedanya apa dengan TABK? Bedanya dengan TABK, yang satu audit secara umum, baik itu manual maupun komputer. Nah, kalau yang TABK ini langsung spesifik, langsung teknis menggunakan komputer gitu. Jadi dan teknik
atau fitur-fitur di komputer yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pengujian. Nah, ini yang akan dipelajari, jadi nanti kita akan menguji pengendalian atau kontrol test, kemudian juga uji substantif, semuanya menggunakan TABK. Nah, kalau uji pengendalian atau kontrol test itu memastikan bahwa aplikasi akuntansi memiliki fitur pengendalian yang handal, sehingga dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan. Kan kalian sering dengar istilah garbage in, garbage out gitu ya. Sampah yang masuk, sampah yang keluar gitu. Jadi sebagus apapun aplikasi, kalau penginputannya salah, maka nanti laporannya pun jadi salah. Itulah contoh uji pengendali fungsi pengendalian, dan uji pengendalian itu memastikan bahwa pengendalian itu berjalan. Kemudian kalau substantif ya kita sudah langsung menguji saldonya, kita cek apakah ada yang salah atau tidak. Ini tujuan dari uji pengendalian aplikasi. Jadi kalau di KOSO itu kan ada control activity. Nah, kalau aktivitas pengendaliannya menggunakan komputer, maka nanti ada pengendalian aplikasi dan pengendalian umum. Nah, pengendalian aplikasi ya ini. Pastikan bahwa aplikasi memiliki alat kendali yang dapat menemukan atau mencegah terjadi kesalahan dalam input, ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan, ketidakvalidan, dan duplikasi. Jadi, misalnya kayak ketika kita menginput nomor NPM, misalnya, kalau di sistemnya itu sudah diatur NPM nilainya harus sekian digit, maka ketika diinput salah jumlah digitnya, maka dia langsung tertolak, nggak bisa di-save. Nah, ini salah satu fitur pengendalian aplikasi. Nah, ini nanti dengan Excel kita bisa lakukan pengujian apakah aplikasinya itu sudah dikendalikan dengan baik atau tidak. Kemudian ini uji substantif, memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan. Nah, kesalahannya ini nanti bisa disebabkan oleh berbagai hal. Kayak tadi input tidak valid, tidak akurat, tidak lengkap, dan atau duplikatif. Maka itu ya nanti harusnya pengendalian bisa menyaring itu. Tapi kalau ternyata pengendaliannya buruk, maka substantifnya juga harus bisa memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang valid, yang tidak valid seperti itu yang masuk ke dalam database. Nah, pemrosesan yang salah juga bisa, misalnya salah bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Dan rumus yang tidak tepat dalam pengolahan data juga bisa. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika melakukan pengujian substantif, baik manual maupun komputer. Ini uraian pendekatan kalau digunakan komputer maupun secara manual. Tuh. Jadi kalau manual, data dan output harus dicetak semua. Ya kayak kita misal menyusun waktu belajar akuntansi di awal gitu ya. Kan kita diminta bikin jurnal, kemudian diposting ke buku besar, kemudian diikhtisarkan dalam neraca saldo, bikin neraca lajur ya. Dan baru jadi laporan. Nah, kalau audit manual, kita dari laporan, terus di traceback ke belakang. Gitu. Neraca lajur, neraca saldo, buku besar, jurnal. Nah, kalau nggak terkomputerize, maka buku-buku itu yang kita kumpulkan untuk diaudit. Beda kalau dengan sistem. Dengan sistem, kita nggak perlu mencetak itu semua. Gitu. Karena jadi pemborosan sumber daya gitu kalau harus nge-print kertasnya. Nah, dengan komputer, kita juga bisa melakukan dengan mudah dan cepat. Kan kebayang kalau harus lihat buku satu per lembar-lembar gitu. Ketimbang dengan Excel, kita tinggal search, kita tinggal filter, kita pivot, dan lain sebagainya sudah jadi gitu hasilnya. Mungkin yang tadinya karena butuh waktu banyak sehingga tidak bisa melakukan populasi, sehingga harus sampling, maka di
dengan berbantuan komputer sangat mungkin kita bisa melakukan populasi atas data yang diperiksa. Kemudian akurasinya juga relatif tinggi. Oke, kemudian overview konsep dasar pengauditan laporan keuangan. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Biar nggak ngantuk. Ini jam-jam kritis nih. 11:30. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Siklus akuntansi ya. Secara umum dalam ya setiap siklus itu, sebentar. Layar saya agak kepotong. Sebentar ya, saya setting dulu. Ya, siklus akuntansi yang ya kalian sudah mempelajari sistem informasi akuntansi, jadi di situ tentu prosesnya seperti halnya proses apapun, bukan hanya akuntansi, itu ada input, ada proses, dan kemudian menghasilkan output. Produksi juga seperti itu, input, proses, output. Kuliah pun juga ada input, proses, output. Nah, dalam akuntansi, itu setiap tahapan ini, input, proses, output-nya harus ada sistem pengendalian internal. Itulah yang dipelajari KOSO gitu ya. KOSO, kalau dulu ada OKP 6. Nah, itu bentuk-bentuk sistem pengendalian internal yang best practice di dunia. Nah, di dalam input ini nanti input itu juga terdiri dari adanya saldo dari periode sebelumnya yang kemudian dijadikan saldo awal. Kemudian ada juga input yang berasal dari transaksi tahun berjalan, yaitulah dalam bentuk nanti data transaksi. Nah, prosesnya itu nanti dengan penjurnalan, posting ke ledger, kemudian adjustment di akhir periode, ada closing juga, dan ada pengitisaran. Nah, output yang diharapkan nanti kan siklus akuntansi ada laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Kalau di pemerintahan ada neraca, laporan realisasi anggaran, maupun laporan perubahan ekuitas, dan arus kas juga ada. Nah, audit laporan keuangan itu nanti menguji seluruhnya, baik itu SPI-nya, sistem pengendalian internalnya, kemudian pas pada saat inputnya, pada saat prosesnya, dan juga outputnya diuji. Jadi menguji secara keseluruhan proses ini. Nah, tekniknya seperti apa? Biasanya ini cuman review aja ya, review. Kalian saya yakin sudah belajar lebih detail di mata kuliah audit. Jadi kita kan secara garis besar ketika mengaudit itu membuat perencanaan audit. Nah, di situ perencanaan audit itu juga nanti
kita mengakses resiko pengendalian dan memahami gitu, membuat pemahaman terhadap internal control dan pemahaman entitas gitu ya. Nah, nanti di situ kita akan menentukan kira-kira kita ini ngauditnya nanti menggunakan sampel yang sedikit atau sampel yang banyak gitu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan sampel yang sedikit, maka nanti sebagian besar akan kita percayakan dengan keandalan pengendalian internal. Cuman kalau pengendalian internalnya tidak bisa kita andalkan, maka samplingnya harus banyak. Nah, itulah nanti berefek ke dalam jumlah substantif tes yang akan dilakukan. Nah, setelah audit selesai, jadilah audit laporan keuangan. Nah, ini fase detailnya. Jadi, nanti di sini, ini ketika kita coba di awal ingin bekerja sama nih. Ini pakai sudut pandang kantor akuntan publik ya, yang dibayar oleh si perusahaan yang meng-hire jasa audit. Jadi nanti menerima rencana awal dari klien, menerima klien dan kemudian melakukan perencanaan awal, kemudian memahami pemahaman entitas, pemahaman bisnis dan industri dari si klien, kemudian mengakses, menilai resiko bisnis dari si klien, kemudian melakukan prosedur analitis awal, dan menetapkan materialitas dan menentukan audit risk dan inherent risk. Nah, di sini understand internal control and assess control risk. Jadi di sini kita harus di tahap ini kita memahami pengendali internal dan kira-kira pengendaliannya beresiko apa enggak nih. Gimana ya dengan menggali informasi yang banyak untuk mengakses resiko kecurangan, kemudian baru mengeluarkan audit plan program. Nah, di sini kita kemudian tahap selanjutnya adalah ada rencana nggak untuk merubah level dari resiko pengendalian. Jika iya, maka lakukan tes kontrol. Tapi jika tidak, maka ya langsung aja substantif tes. Ini bahasa simpelnya gini, misalnya kita mau ngaudit STAN gitu ya, STAN sebagai entitas. Kita mau ngaudit, nah di situ kita lihat, wah kayaknya nih kontrolnya sudah bagus nih gitu. Kontrolnya udah bagus. Berarti kalau kita mau menyimpulkan kontrolnya bagus, maka kita nanti akan melakukan substantif tes yang lebih sedikit, samplingnya sedikit, waktunya lebih cepat. Nah, atau wah ini kayaknya sudah kontrolnya jelek nih, berarti ya udah substantif tesnya langsung banyak. Nah, cuman kalau kita mau menyatakan bahwa kontrolnya ini sudah bagus sehingga berakibat substantif tesnya dikurangi, maka kita harus meyakini dulu kontrolnya memang beneran bagus apa enggak. Nah, untuk meyakini dia beneran bagus atau tidak, maka kita harus test of control. Kita menguji misalnya, wah kalau kuliah dia harus ada ACC dari administrasi pendidikan, misalnya, atau apa gitu istilahnya. Jadi harus ada otorisasi. Nah itu kita cek, benar nggak setiap kuliah ada otorisasi. Kalau sudah berarti kontrolnya bagus. Tapi kalau dari awal kita sudah menilai, wah ini udah buruk nih, ya udah nggak perlu kontrol tes karena kita sudah yakin bahwa kontrolnya buruk. Nah inilah yang nanti berakibat kepada jumlah substantif tes yang akan dilaksanakan. Kalau CAP itu semakin banyak substantif tes, maka semakin mahal nanti kontraknya dengan si auditi. Semakin sedikit, maka dia semakin murah dengan audit ini. Nah, kalau BPK itu nanti semakin tinggi resiko, maka jumlah auditor yang mengaudit entitas tersebut lebih banyak ketimbang jumlah auditor yang mengaudit entitas yang resikonya kecil, gitu ya. Nah, ini terkait proses berikutnya, nanti analytical procedure, test of key items, dan seterusnya. Nah, ini semua bisa
dan dianjurkan untuk menggunakan komputer dalam setiap proses ini karena akan memudahkan. Nah, kalau audit sistem yang manual, bedanya itu tadi kita ini tadi menilai kualitas dari rancangan sistem, misalnya SOP, flowchart, pemisahan fungsi, dan seterusnya. Itu nanti kita tandain, wah ini nanti area bermasalahnya itu ketika misalnya siklus persediaan. Jadi nanti ini area yang paling beresiko apakah pas pembelian, atau pas penyimpanan, atau pas pendistribusian. Nah itu nanti kasih tanda. Nanti SOP-nya apa kalau mau mendistribusikan barang persediaan, apa-apa aja. Nah itu nanti SOP-nya dicek tuh satu-satu, benar jalan apa enggak. Itu namanya test of control. Nah substantifnya nanti kalau sudah itu kan sampling ya, sampling nanti tiap belanja misalnya ada penggunaan belanjanya ini misal apa sudah dicatat dalam jurnal, apa sudah diposting ke dalam buku besar dan seterusnya, sehingga angka laporan terbentuk dari transaksi yang benar terjadi atau aset benaran ada, atau ya intinya tentang asersi manajemen ya. Asersi manajemen kan misal keberadaan, keterjadian, cut off dan seterusnya. Ini sekali lagi bukan topik utama dalam mata kuliah kita, saya cuma merefresh saja. Jadi saya yakin kalian juga sudah pada ngantuk ya dengan materi ini. Karena memang materi audit itu sebenarnya lebih cocoknya praktek ya. Saya dulu waktu kuliah juga nggak suka materi audit. Tapi ternyata kerja di dunia audit dan ternyata audit itu jauh lebih menantang ketimbang teorinya gitu. Jadi kalau praktek lebih pas. Ini uji pengendalian, menilai keandalan dan tes penilaian umum dan aplikasi. Nah, kalau dalam sistem terkomputerized, tadi kita melakukan pengujian dalam dua area ya, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasinya nanti yaitu input, proses, dan output. Itu yang akan kita proses. Sementara pengendalian umum itu lebih ke arah nanti pengamanan aplikasinya secara umum. Misal dia akses masuk, apakah dia sudah memakai password atau tidak, dan sejenisnya. Ini kalau sistemnya terkomputerized, maka dia pastikan bahwa transaksi direkam secara akurat dan lengkap. Jadi benar nggak sistemnya itu transaksinya sudah direkam secara akurat dan lengkap. Kemudian juga sesuai cut off, nah itu yang harus diuji. Sementara saldo awal yang valid sudah terbawa ke periode berikutnya atau tidak. Kemudian saldo akhir itu sudah benar dengan perhitungan yang akurat atau tidak, saldo aset dan seterusnya. Nah, bedanya antara komputer dengan manual, tujuannya sama gitu. Tujuannya untuk tadi ya kalau untuk control test untuk rely on gitu kalau bahasa auditnya, rely on control atau deny on control. Kita mau mengandalkan pengendalian atau mau deny, langsung mengabaikan. Nah itu control test. Substantif test tadi menguji apakah ada kesalahan, baik itu yang berindikasi fraud atau hanya sekedar misstatement. Nah, kalau topik yang berbedanya adalah teknik auditnya. Tentu teknik audit manual beda dengan teknik audit komputer. Karena ya caranya juga beda. Kalau manual ya lebih ke mengandalkan ketelitian kita, tapi kalau dengan komputer kita hanya mengandalkan logika kita ya. Nah, logika itu yang kita tuangkan dalam formula-formula atau perintah-perintah di komputer nanti gitu, untuk melakukan pengujian. Nah, ini kenapa berbeda tadi tekniknya? Karena ternyata penggunaan komputer itu telah membawa perubahan signifikan, baik dalam
cara bertransaksi, cara mengolah data, berkomunikasi, menyajikan informasi, maupun sampai ke cara teknik pendekatan auditnya. Nah, ini contoh misal dulu ya. Dulu itu yang kalau kita misal ke bank itu kan kita ngambil uang ke teller. Mungkin kalian nggak merasakan ya, nggak mengalami kondisi itu. Sekarang malah kalau untuk ke teller malah kena biaya. Kalau dulu mau ngambil ke ATM kena biaya. Sekarang ngambil ke teller yang kena biaya, ATM malah gratis. Sekarang diarahkan untuk semua ngambil ke ATM. Nah, sama dulu di kantor saya misalnya, awal saya masuk CPNS 2005 itu, dulu kalau gajian tiap awal bulan kita ngantri ke biro keuangan gitu. Masing-masing unit mengutus satu orang untuk ngambil amplop gajian. Biasanya anak baru tuh. Saya CPNS misalnya, saya diutus. Nah, di situ ngantri tuh. Cuman zaman dulu kayaknya lebih kerasa itu ya kalau gajian. Kita ngobrol antar unit, kemudian langsung suasana kantor berubah menjadi ceria gitu, dengan pembagian gaji. Sekarang kan nggak kerasa itu, langsung ditransfer. Ini perubahan cara bertransaksi. Tentu kan jadinya berbeda ya. Kalau dulu ada tanda tangan, tanda terima amplop, dan itu jadi objek audit. Sekarang kan ngauditnya nggak ada tanda terima. Di ATM kita tanda tangan, kan nggak ya. Tapi di situ nanti kita melihat akses otorisasinya. Jadi apakah sudah ada pengendalian bahwa yang bisa ngambil hanya orang yang bersangkutan yang punya ATM. Nah, itu yang jadi objek. Kemudian misal nih sekarang ya, kita mau apa saja bisa beli di Dada atau GoFood dan lain-lain gitu. Kalau dulu kan ya harus ke pasar, ke mall. Sekarang mall-mall sudah pada tutup kebanyakan karena orang lebih banyak yang melakukan transaksi melalui e-commerce. Ini juga merubah transaksi ya, komputer, bagaimana komputer merubah transaksi. Nah, dulu itu juga nih cara pengolahan data. Dulu masih menggunakan buku folio ya. Kalau zaman atau kalian juga pas belajar akuntansi masih manual kan ya. Bukunya yang paling atas dipotong pakai cutter, readernya bisa dipakai berkali-kali misalnya. Nah, kalau sekarang cukup bahkan dengan mobile phone bisa langsung kita menginput mobile banking dan lain-lain. Itu semua diolah melalui komputer dan nanti server itulah tempat penyimpanan datanya. Kemudian cara berkomunikasi juga dulu masih tulisan tangan, sekarang sudah tersimpan di dalam server. Jadi kita kalau mau menguji sesuatu, misalnya menguji fraud, itu tinggal lihat log data emailnya, langsung bisa ke data. Saya pernah menginvestigasi sampai mengunjungi ke pusat data perusahaan itu gitu misalnya. Harus ngakses sampai membuka data email beberapa tahun terakhir. Nah, dari situ terlihat ada transaksi fraud gitu. Nah, itulah yang gimana cara berkomunikasi pun merubah teknik kita mengaudit. Cara menyajikan informasi juga, kalau dulu mungkin masih pakai OHP, mungkin sekarang udah enggak ya. Dulu kuliah itu biasa kita rebutan tuh kalau absen, kalau yang bagian tugas, bagian piket harus datang pagi-pagi ngantri OHP di gedung G gitu. Nah, karena OHP-nya dikit. Kalau sekarang kan enggak ya, pakai cukup PowerPoint sudah, InFocus sudah nempel di gedung gitu. Itu perubahan. Dan itu bisa dipakai berkali-kali. Kalau dulu harus ngeprint di kertas bening, sekali pelajaran udah selesai. Sekali ngeprint, sekali fotokopi 500 perak di Kalimongso gitu. Ya itu zaman dulu ya. Sekarang tinggal bawa flash disk sudah selesai. Nah, ini yang hal-hal ini yang merubah teknik ngaudit kita gitu. Dan
itulah makanya kalau zaman saya D3 belum belajar audit komputer audit atau TABK, kalian beberapa tahun belakangan sudah mulai belajar itu di D3 karena emang perubahan kondisi. Ini gambaran umumnya ya, nanti buat bahan untuk tahu saja gitu. Jadi kan nanti kalian sudah bisa mengakses slide-nya, bisa dibaca sendiri. Intinya ya ini buat pemahaman kita di awal saja. Ini proses gambaran besarnya, jadi dari bukti transaksi. Kalau komputer nanti aspek pentingnya adalah wilayah ini, merekam transaksi ini wilayah yang cukup beresiko. Nanti setelah masuk database, di tahap pemrosesan ini juga mungkin bisa ada resiko, tapi relatif lebih kecil, dan akhirnya jadi laporan keuangan. Kalau yang manual nanti dari bukti, kegiatan menjurnal, memposting, menyusun raca lajur, sampai laporan keuangan, ini kalau dilakukan secara manual, itu sangat rentan terjadinya human error. Nah, inilah biasanya area di mana auditor melakukan koreksi audit. Cuman kalau sudah mulai pakai sistem, hampir tidak mungkin ada kesalahan, kecuali pas penginputannya yang salah. Ini computer based accounting sistem seperti ini, CABS. Jadi mulai dari penginputan, computer generate input, dijadikan proses penginputan ke database, kemudian report writer program, ini buat pemrosesannya, dan ini output. Nah, itu area. Jadi untuk kontrol tes, kontrol mulai dari penginputan sampai pemrosesan, kemudian nanti atau validitas atas akurasi kelengkapan input nanti di database-nya kita teliti. Nah, uji substantif atas akurasi dan kelengkapan di fase output. Kemudian sementara kalau untuk manual ya seperti ini, kita flashback ya. Ada laporan keuangan, kita ke ledger dan seterusnya. Ini yang secara umum. Ini fase manual, kita flashback namanya. Kemudian, nah ini masih yang computerized. Jadi sistem informasi akuntansi itu pasti berhubungan dengan subsistem lain. Kan jadi accounting system itu nanti ada subsistem lagi. Subsistem misalnya kalau di sini payroll accounting subsistem itu sistem penggajian. Dan ada sistem aset tetap, sistem persediaan, sistem pembelian dan utang, sistem cash, sistem penjualan dan piutang, dan seterusnya. Ini semua berhubungan dan nanti tersimpan dalam database, satu database. Biasanya praktek yang baik sih nanti semua sistem itu terintegrasi dan auditor cukup mengakses database-nya saja, karena nanti antar subsistem itu sudah terintegrasi dengan baik. Ini gambaran lagi, gambaran umumnya. Nah, kemudian jenis-jenis TABK. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum, Pak. Belum? Oke. Nggak pada tidur kan? Di kelas aja masih ada yang tidur. Enggak, Pak. Enggak ya? Menyimak, Pak. Iya, itu. Oke, sekarang masuk ke berikutnya adalah jenis-jenis TABK. Ini ada beberapa aplikasi komputer ya yang dimanfaatkan dalam dunia audit. Ini jenisnya ada Audit Planning Aids. Jadi ini tujuannya untuk aplikasi yang digunakan untuk proses perencanaan audit,
kemudian sistem analysis and documentation, kemudian untuk men-testing sistem, testing data, kemudian problem solving dan office automation. Nah, ini audit program generator. Jadi nanti ada software yang dia punya kumpulan prosedur audit gitu. Jadi nanti misalnya ketika sudah di-input beberapa pemahaman entitas, beberapa resiko-resiko, setelah di-input, diklik, keluarlah program-program audit yang kira-kira pas dengan hasil pengujian resikonya. Gitu. Ini di BPK kami menggunakan aplikasi SIAP, sistem informasi aplikasi pemeriksaan. Jadi di situ nanti kita tinggal tentukan kira-kira akun-akun yang berisiko apa, nanti di situ sudah ada kumpulan prosedur auditnya. Jadi nanti menyesuaikan dengan hasil penilaian resiko yang kita lakukan di perencanaan. Dan juga ada working paper generation. Ini nanti dia membuat trial balance, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian lead schedule. Lead schedule itu kita seolah-olah membuat laporan keuangan tandingan. Nanti istilahnya parallel simulation. Itu nanti di pertemuan kedua kita praktek tentang itu. Nah, ini juga ada yang untuk sistem analisis dan dokumentasi. Nanti di sini kita kalau aplikasi yang ini kita bisa membuat flowchart secara otomatis. Ada ya kayak apa Visio gitu kan, ada kumpulan lambang-lambang flowchart gitu ya. Nanti kita tinggal pilih mau model yang mana. Nah, itu contoh-contoh aplikasi untuk membuat modeling flowchart, SOP atau internal control modeling system dan lain-lain. Kemudian sistem testing ini buat digunakan untuk tes data. Misalnya kita mau mensimulasikan transaksi, misal kita memasukkan data yang sama dengan yang digunakan oleh perusahaan, apakah hasilnya sama gitu. Nah, ini namanya sistem testing. Jadi, datanya dimasukkan dan ya untuk menguji sistemnya sudah benar atau tidak. Nah, ini nanti parallel simulation ini yang akan kita pelajari di di pertemuan kedua dengan Excel. Jadi nanti bagaimana dengan data yang sama kita olah dengan aplikasi ini, software, dan kita gunakan Excel nanti. Nanti hasilnya sama nggak atau beda? Kalau beda kita bisa mencari tahu kira-kira bedanya karena apa. Nah, itu yang jadi langkah selanjutnya dalam audit. Kita konfirmasi ke audit. Dan ada juga program comparison software. Misalnya ini mau nyari duplikat, belanja yang duplikat, pembayaran ganda, dan lain sebagainya. Ada juga data testing, general audit software ini biasanya kayak ACL gitu ya, audit common language atau Arbutus dan lain-lain, itu dia sudah dijual bebas di pasaran, siapapun bisa membeli itu untuk audit. Ada juga custom software. Nah, ini kalau di BPK yang mengembangkan biro IT, jadi itu custom software, jadi dibikin sendiri. Kemudian ada juga yang utilities ini nanti bisa misal digunakan untuk sort, match, copy, print, backup, dan lain sebagainya. Query language, ini SQL gitu ya. Yang ini bahasanya agak tinggi-tinggi. Saya harap bukan dengan melihat slide ini kalian jadi minder kuliah ini. Padahal sebenarnya kuliahnya nggak serumit ini sih. Cuman ini teori memang bisa membuat rumit hal-hal yang mudah. Kalau praktek, insya Allah mudah. Ini ya, problem solving ini misal ya online database. Ini misal kalau
kumpulan-kumpulan terhadap suatu permasalahan, misalnya kayak FAQ gitu, apa yang sering ditanyakan, frequently asked question, itu kayak hal-hal seperti itu nanti ada bisa didefinisikan sebagai problem solving. Misal ada masalah keteporan kas, terus problem solvingnya gimana, itu nanti ada data manajemen, knowledge management gitu yang akan bisa mendukung untuk menjadi problem solving. Nah, ini office automation biasanya buat nyusun laporan kita gunakan word processing, Microsoft Word, atau spreadsheet atau Excel ya. Excel, database, web browser ya seperti biasa web browser. Nah, ini contoh-contohnya dari beberapa aplikasi yang dapat digunakan di tahapan perencanaan. Kita bisa menggunakan Teammate Microsoft, Microsoft Project, Mind Mapping juga bisa, program audit, kemudian overview SPI bisa pakai Visio tadi, bikin flowchart, SOP, flowchart prosedur, kemudian prosedur analitis, Excel sudah mumpuni, nanti dari data yang kita peroleh, kita analisis dengan Excel. Nah, ini yang area yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Test of control juga nanti pakai Excel bisa, substantive test juga bisa, dan penyusunan laporan audit menggunakan Word atau PowerPoint. Ini sesi pertama dari mata kuliah ini di pertemuan pertama. Ada 2 slide sih. Kita tuh jadwalnya tadi 10:30 ya. Mungkin saya lanjutkan dulu ke konsep dasar untuk poin kedua. Baru nanti kita lanjutkan di sesi offline saja ya, melalui forum. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita lanjutkan ke sesi 2. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk di mata kuliah TABK ini biasanya kendala dari mahasiswa sendiri apa ya, Pak? Terkait kan Bapak tadi bilang kalau kita bakal banyak menggunakan Excel, Pak. Nah, itu biasanya kendala apa ya, Pak, yang dihadapi mahasiswa? Iya, saya terakhir ngajar mata kuliah ini tahun 2017. Jadi saya 2 tahun sempat off, ini baru mulai ngajar lagi. Selama waktu dulu 2016-17 itu kendalanya ya paling terkait ini ya, komputernya sendiri, karena nanti kuliah ini adalah kuliah praktek, jadi kita benar-benar dituntut untuk menggunakan laptop. Bahkan nanti kalau sampai, biasanya kalau pas tahap ujian atau kuis, kalau datanya sudah mulai banyak recordnya, itu Excel-nya kalau komputernya nggak bagus bisa hang gitu. Walaupun secara umum generalnya sih nggak bermasalah, cuman paling kalau laptop yang sudah agak tua, yang agak berat itu yang biasanya bermasalah. Tapi kayaknya zaman sekarang laptopnya sudah mumpuni semua sih, nggak seperti dulu. Nah, sisanya tinggal kemauan kita untuk mengulang-ulang trial and error Excel. Karena sama seperti mata kuliah praktek, ya kalau kita nggak praktekkan, maka nanti yang kita pelajari ya ilmu yang kita pelajari nggak akan bisa terserap maksimal. Juga kalau di Excel itu kan nanti kita dihadapkan dengan
di mata kuliah ini kita dihadapkan dengan kasus nanti, kasus audit. Jadi nanti tentu kita dituntut memiliki logika atau pemahaman yang bagus gitu kasus, baru kita bisa menuangkan kira-kira alat apa yang bisa kita gunakan di Excel ya. Kita menggunakan fitur apa di Excel. Nanti kan bisa belajar sum if, belajar VLOOKUP, belajar pivot table. Itu kan kita cuma tahu rumusnya, mungkin gampang dipelajari. Tapi logika kapan kita harus menggunakan rumus ini, kapan kita harus menggunakan rumus if, atau kalau if harus variabel apa yang digunakan. Nah, itu yang harus kalau jarang atau bahkan tidak pernah mengulang-ulang pelajaran, nanti pas praktek ujian itu malah jadi gagap gitu, malah jadi kebingungan sendiri gitu. Nah, paling itu di awal saya wanti-wanti aja. Jadi sebisa mungkin nanti setiap selesai pembelajaran jadi ulang-ulang terus aja. Jadi jadikan mata kuliah ini bukan beban, tapi ya kenikmatan lah, kayak kita bermain game gitu. Kan main game diomelin orang tua juga nggak bisa menghentikan semangat kita untuk bermain kan. Juga gitu. Nanti orang tua kita kaget gitu. Kok ini anak saya mainan Excel terus nih, disuruh berhenti, nggak mau berhenti gitu. Sampai lupa makan bisa main Excel. Nah, itu produktif gitu. Ya nanti mudah-mudahan saya bisa membuat kalian senang terhadap Excel, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena itu yang dulu dilakukan Pak Marmahadi waktu saya kuliah komputer audit pas D4. Jadi karena beliau ngajarnya mampu membangkitkan rasa ingin tahu kita terhadap fitur Excel, maka akhirnya saya jadi menikmati untuk bermain Excel. Itu ya. Jadi cuman nih di sekarang memang kondisi kuliahnya agak berbeda, jarak jauh. Jadi kalau dulu di kelas saya bisa mondar-mandir, kalau nanti mahasiswa kesulitan langsung bisa dikasih solusi prakteknya. Tapi kalau sekarang karena online jarak jauh, nanti ya keaktifan kalian. Jadi intinya jangan pernah merasa sungkan untuk misal ketika kita sedang praktek ada yang tertinggal, nggak apa, langsung diungkapkan saja di Zoom. Misal mau diulang materi ini, nggak masalah. Atau nanti ya tadi saya lihat beberapa kalian kan nilainya bagus-bagus tuh aplikomnya, nanti yang ya itu bisa jadi daftar rujukan. Misal kalau sungkan nanya ke saya, bisa nanya ke teman-teman yang kira-kira sudah paham dengan aplikasi. Ini tuh ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya coba lanjutkan sesi 2-nya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Nanti bisa kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab melalui forum di LMS, jadi Zoom-nya bisa kita selesaikan. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Ini pertemuan 2. Sebenarnya kalau di kurikulum terakhir saya ngajar ini 2 pertemuan nih tadi. Cuman sepertinya di semester ini saya kurang tahu sejak tahun berapa. Sekarang jadi dalam 1 pertemuan ada 2 materi. Tapi ini juga masih merefresh tentang pengendalian intern yang kalian harusnya juga sudah pelajari. Jadi menurut Mulyadi, pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan
untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek kekerjaan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Nah, tujuannya pengendalian akuntansi menjaga kekayaan organisasi dan ketelitian penggunaan data. Sementara untuk administratif, dia mendorong efisiensi dan efektivitas dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sekilasnya. Sementara menurut KOSO itu adalah proses yang dirancang untuk menghasilkan jaminan yang memadai atau realistis bagi pencapaian sasaran operasi pelaporan dan kepatuhan. Nah, prosesnya dilakukan Dewan Komisaris, Manajemen, dan para pegawai. Jadi keseluruhan itulah yang melakukan proses ini. Di sini nanti ada 3 tujuan ya. Objektif dari suatu entitas, suatu perusahaan itu tercapainya tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan. Ini tujuan dari pengendalian terang.koso. Kalau unsurnya ada 5 komponen, udah hafal semua harusnya. Kontrol environment, lingkungan pengendalian, kemudian asesmen resiko, kemudian kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan terakhir aktivitas monitoring. Nah, di dalam control activities, pengendalian, kegiatan pengendalian, terutamanya untuk suatu entitas yang menggunakan komputer, maka di situ ada penekanan lagi bahwa pengendaliannya dibedakan menjadi 2, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, ini nanti bisa dibaca. Jadi pengendalian umum itu jenisnya ya, ada 4, pengendalian terhadap akses kepada program data. Ini biasanya nanti penyimpanan lokasi, kemudian akses ke software, ke sistem. Kita kan kalau mau masuk portal harus input user account dan password ya. Nah, itu salah satu contoh pengendalian terhadap akses. Pengendalian pada perubahan program. Ini misalnya kalau ada program, ada pembaruan program, misal LMS versi 1.1. Nah, itu setiap ada perubahan harusnya didokumentasikan. Mana yang berubah. Jadi nanti setiap pengembang aplikasinya, pengembang programnya, dia punya history, punya lognya. Kemudian pengembangan sistem juga seperti itu. Tadi lebih ke arah programnya, ke aplikasinya gitu ya. Ini kalau sistemnya nanti lebih ke generalnya, lebih ke sistem dan subsistemnya itu. Jadi hubungan antar subsistem juga nanti di situ. Kemudian pengendalian dalam pengoperasian program. Nah, ini ketika program dioperasikan, apakah nanti misalnya ini contohnya ya, contoh pengoperasian program misalnya ada CCTV gitu misalnya. Nanti ada biasanya kalau fingerprint misalnya untuk absen, menginput absen, di situ nanti ada CCTV. Nah, itu ketika program dioperasikan ada pengendalian lain gitu, pengendalian yang mendukung bahwa program ini diamankan gitu. Jadi nggak siapa yang masuk ke akses ke ruangan itu nanti kelihatan. Nah, itu namanya pengendalian dalam pengoperasian program. Kemudian pengendalian aplikasi ini nanti spesifik di dalam suatu aplikasi. Makanya nanti jenisnya input, proses, dan output control. Nanti inputnya banyak hal. Nanti misalnya ada data validation dan lain sebagainya gitu. Nanti ada ini penjabarannya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya beberapa jenisnya. Virus misalnya, dan pengendalian aplikasi. Nah, ini saya coba detailkan yang pengendalian aplikasi biar lebih paham. Di sini contoh input control, misal limit check. Jadi data tidak dapat diinput jika melampaui batas tertentu. Misalnya jumlah NPM berapa digit.
NPM. Coba saya lihat. 10 digit, Pak. Oh, ya, Pak. 10 digit ya. Nah, limit check itu nanti misal dipasang limit input control di aplikasi, setiap orang yang menginput NPM-nya lebih dari 10, dia akan tertolak. Atau dia cuma input 9, terus dia enter, sistem nggak akan mau merekam gitu. Data Anda salah. Nah, ini nanti contohnya bisa kita praktekkan di pertemuan, nanti ada pertemuan tentang data validation namanya. Saya nggak ingat di pertemuan keberapa, tapi nanti kita belajar itu. Kemudian rank check ini misalnya nanti kita mau menginput misalnya realisasi belanja, tapi ternyata ada yang input minus gitu, minus 30.000 kan nggak bisa. Jadi nanti di setting input kontrolnya, inputan harus dalam range 0 sampai misal 1 triliun. Jadi nanti di luar range itu dia akan ditolak. Input minus 10 pasti ditolak. Sistem nggak akan merekam. Nah, contoh ini ketika ini input control, jadi database itu tidak dimasuki oleh data-data sampah. Jadi misalnya nanti NPM tadi nggak dibatasi limitnya, dia input ternyata 9 digit. Kan database-nya langsung, kalau nggak ada input control, nanti dia diolah, pasti nggak akan ketemu nama mahasiswa ini. Kenapa? Karena di database data mahasiswa pasti NPM-nya 10 digit. Nah, itulah fungsi input control. Dan ada lagi completeness test. Nih kalau misalnya completeness test itu contohnya kemarin questionnaire assessment di Google Form yang saya kirim. Itu kan ada beberapa yang jika tidak diisi, maka Google Form-nya tidak bisa di-save. Nah, itu contoh completeness test. Ini reasonableness test, itu misal data registrasi mahasiswa tidak dapat terekam jika tahun lulus SLTA mendahului tahun lulus SD. Kan ini nggak mungkin ya. Nah, ini nanti bisa dikasih rumus kan. Jika if SLTA kurang dari SD sama dengan false gitu. Kemudian balance test, jurnal tidak berperan jika total debit tidak sama dengan total kredit. Nah, ya ini di sistem akuntansi biasanya. Sign check juga tadi selain yang pakai rank check bisa juga pakai sign check tentang minus plus minus. Field test. Nah, field test ini jika suatu data harusnya bersifat numerik, tapi ketika di input teks maka dia ditolak. Nah, ini juga salah satu bentuk input control. Validity test itu tadi kalau data tidak valid tidak. Dan masih banyak lagi ya contoh input control karena memang di sini benteng utama gitu. Kalau kayak vaksin itu mencegah virus masuk dan berkembang biak. Nah, kalau input control itu mencegah data sampah masuk ke dalam database sehingga akhirnya terolah dan jadi laporan yang berisi sampah, maka input control yang mencegah itu. Nah, kalau pengendalian proses contohnya penggunaan record count. Jadi nanti jumlah yang diinput harusnya nanti sama dengan record yang diproses. Gitu. Nanti ini ada pengujian record count. Kemudian ada audit trail. Audit trail ini itu nanti seperti log. Misalnya saya mengakses LMS tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu nanti ada lognya. Nah, itu audit trail namanya. Jadi nanti ini audit trail sangat penting dalam audit gitu. Terutama audit forensik. Jadi misalnya kita mau lihat ada fraud di tanggal sekian, jam sekian. Kita lihat di situ, wah audit trailnya ternyata yang login saat itu siapa. Nah, itu yang nanti ditelusuri terus. Penggunaan duplicate check, memastikan bahwa data yang diproses tidak ada yang double, duplikat maksudnya. Echo check,
Jadi nanti sebelum dieksekusi, aplikasi itu menampilkan seluruh instruksi. Nah, ini dicontoh misalnya, you are going to delete 5 record. Jadi misalnya kita mau memerintah untuk delete 5 record, maka nanti ada peringatan. Benar mau ngapus 5 record, itu namanya echo check. Rollback itu di undo. Nah, pengendalian output ini nanti penggunaan kontrol total. Nah, ini misal nanti data yang berisi data general, data umum, grand total itu nanti harus sama dengan subtotalnya, rincian nilai rincian, bahkan sampai ke detail record datanya. Kemudian juga ada prosedur rekonsiliasi otomatis antara laporan satu dan yang lain. Misalnya kalau laporan laba rugi nanti berbanding dengan neraca misalnya. Harusnya kan nanti apakah sinkron antara retained net earning bertambah dengan jumlah labanya gitu. Nanti kan di komponen retained net earning-nya ada unsur laba gitu. Atau kalau di pemerintahan apakah nanti surplus defisit di LO cocok dengan surplus defisit di neraca. Ini namanya pengendalian. Nah, itu hal-halnya. Nanti di sini ada kasus ya, ada kasus. Saya harap ini bisa kalian kirimkan nanti di dalam LMS. Jadi pertanyaannya, slide-nya kan sudah download semua ya, ada di LMS. Nanti di sini coba nanti dibuat kelompok. Kelompoknya di sini 29 ya. 29. Mungkin satu kelompok 6 orang gitu. 6 orang nanti ada yang 5 orang ya, satu kelompok ada yang 5 orang. Nanti satu berarti karena kelompoknya ada 5, 3 kelompok mengerjakan kasus diskusi 1 dan 2 kelompok mengerjakan kasus diskusi 2. Nanti saya bebaskan saja, saya bebaskan kalian membaginya seperti apa. Nanti daftar kelompoknya dikirim ke saya, biar saya buatkan grup di LMS. Jadi nanti submission-nya berdasarkan cukup satu kelompok, satu orang yang submit untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Modelnya teks saja, diketik di LMS. Nanti poinnya menjawab pertanyaan. Kira-kira mau dibentuk grup sekarang atau kita akhiri dulu Zoom-nya, nanti biar disusulkan ke saya. Silakan. Ada masukan? Nanti nyusul info ke Bapak aja kali ya, Pak? Boleh. Berarti nanti ini dijadikan PR aja ya. Dijadikan PR nanti. Cuman karena saya sudah diamanatkan Sekre untuk mengoptimalisasikan LMS, jadi nanti pengumpulannya melalui LMS. Cuman karena nanti ini sifatnya grup, berarti kan harus dimodif nih LMS-nya dengan fitur grup. Jadi biar nggak setiap orang mengupload tugasnya. Jadi nanti daftar grupnya saya harap bisa diterima hari ini. Sementara nanti tugasnya saya beri waktu sampai hari Rabu ya.
Jadi lumayan panjang kan. Hari Rabu jam 12 malam. Jadi nanti di assignment-nya saya setting sampai Rabu 23.59. Oke, sampai itu saja ya. Nanti mengenai komposisi grupnya silakan didiskusikan kalian. Jadi nanti harapannya bisa dibentuk 5 grup atau kalau 6 grup. Yang mudah gimana nih? Karena kondisi jarak jauh, mohon masukan kira-kira mau dibuat 6 grup atau 5 grup. Siapa yang mau ngasih masukan? Atau nanti saja dibebaskan, kalian silakan berdiskusi. Silakan mau 5 grup atau 6 grup, nanti disampaikan ke saya ya hasilnya. Pokoknya antara 5 atau 6 grup. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Saya belum Untuk ada. kuliah pengganti hari Jumat pagi bisa ya? Kemarin Bisa, Pak. saya sudah sampaikan ke Mas Todi. Nanti kalau kuliah penggantinya sudah selesai, kita bisa geser jadwalnya ke mungkin Jumat pagi rutin kalau kalian bisa. Jadi biar Sabtunya nggak usah siang-siang gitu ya. Kalau digeser Jumat pagi kan Sabtu bisa sepedahan kayaknya. Ya, cuman minggu depan tetap harus ada Sabtunya karena kita masih ngutang Sabtu. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu materi teori kita pertama dan terakhir, mudah-mudahan. Nanti ke depan tinggal praktikum. Mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan dan semoga tetap sehat. Dan ya, bagi yang melaksanakan puasa, selamat berpuasa. Minggu depan, insya Allah kita sudah mulai puasa. Dan, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Banyak, Belum Pak. itu ya. Kita belum